kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Indonesia semakin meningkat, terutama setelah kemunculan OpenAI yang membawa inovasi signifikan. Perplexity AI Indonesia, sebagai salah satu metrik utama dalam AI, memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor seperti e-commerce, pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Dengan minat yang tinggi dan kompetisi yang rendah, Indonesia berada di posisi strategis untuk memimpin dalam adopsi dan pengembangan teknologi ini. Namun, tantangan seperti infrastruktur dan kurangnya tenaga ahli harus diatasi melalui kolaborasi multisektor dan peningkatan program pendidikan. Tren artificial intelligence di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan solusi teknologi yang lebih canggih dan efisien. Penerapan AI yang sukses oleh perusahaan global seperti OpenAI telah memperkuat kepercayaan dan minat terhadap teknologi ini. Perplexity AI Indonesia, sebagai salah satu konsep kunci dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, memainkan peran krusial dalam memperbaiki kemampuan model AI dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Sejarah AI. Artificial Intelligence telah berkembang dari ide yang muncul di pertengahan abad ke-20 menjadi teknologi yang mendalam dan luas penggunaannya saat ini. Dimulai pada tahun 1956 dengan konferensi Dartmouth, Artificial Intelligence telah melewati berbagai fase, termasuk AI Inter, ketika pendanaan dan minat menurun, hingga kebangkitan kembali pada 1980-an dengan munculnya teknik-teknik machine learning dan algoritma yang lebih kuat. Pengenalan jaringan saraf dalam atau deep learning pada awal 2000-an membawa AI ke era baru, di mana kemampuan komputasi dan data yang melimpah memungkinkan pengembangan model yang lebih kompleks dan akurat. Tren meningkat artificial intelligence setelah adanya OpenAI. OpenAI, dengan misi untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia, telah memimpin dalam pengembangan model-model bahasa yang sangat canggih, GPT-3, salah satu model bahasa yang paling dikenal dari OpenAI, mampu menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia, memahami konteks, dan memberikan respons yang relevan. Keberhasilan ini memicu adopsi AI yang lebih luas di berbagai industri dan meningkatkan ekspektasi terhadap generasi berikutnya, seperti GPT-4 dan GPT-5. Perplexity AI Indonesia, e-commerce dan personalisasi. Industri e-commerce di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, dapat memanfaatkan Perplexity AI Indonesia untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Dengan menganalisis perilaku dan preferensi belanja pengguna, AI dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Model AI dengan nilai Perplexity rendah akan lebih baik dalam memahami pola belanja dan bahasa pengguna, sehingga dapat memberikan saran yang lebih relevan. Pendidikan dan pembelajaran adaptif. Perusahaan pendidikan seperti Ruangguru dapat menggunakan Perplexity AI Indonesia untuk mengembangkan platform pembelajaran yang adaptif. Dengan menganalisis respons siswa dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi, platform ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik. Misalnya, AI dapat mengidentifikasi kesulitan spesifik yang dihadapi oleh siswa dan memberikan latihan tambahan yang sesuai untuk membantu mereka menguasai konsep tersebut. Kesehatan dan chatbot medis. Dalam sektor kesehatan, Perplexity AI Indonesia dapat digunakan untuk mengembangkan chatbot medis yang mampu memberikan saran medis awal dan membantu menjawab pertanyaan umum. Dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami yang canggih, chatbot ini dapat memahami dan menanggapi pertanyaan pasien dengan lebih akurat, mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat, dan mengurangi beban pada tenaga medis. Perbankan dan deteksi penipuan. Perplexity AI Indonesia juga sangat berguna dalam industri perbankan, terutama dalam menganalisis data transaksi dan mendeteksi aktivitas penipuan. Bank-bank di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan keamanan dan melindungi nasabah dari berbagai jenis penipuan. Artificial Intelligence dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. Tantangan dan solusi. Infrastruktur dan aksesibilitas.
Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI di Indonesia adalah infrastruktur digital yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun akses internet semakin meluas, kualitas dan kecepatan internet di beberapa daerah masih perlu diperbaiki. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan infrastruktur digital dan memastikan akses internet yang andal dan cepat bagi seluruh masyarakat. Sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang artificial intelligence. Solusinya adalah dengan meningkatkan program pendidikan dan pelatihan di bidang AI dan data science. Pendidikan dan pelatihan artificial intelligence. Universitas dan institusi pendidikan perlu memperbarui kurikulum mereka untuk mencakup lebih banyak konten terkait AI dan menyediakan pelatihan praktis yang dapat mempersiapkan lulusan untuk bekerja di industri ini. Kolaborasi dan regulasi. Kolaborasi multisektor. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri sangat penting untuk mengembangkan ekosistem artificial intelligence yang kuat. Pemerintah dapat menyediakan dana penelitian dan insentif, akademisi dapat mengembangkan teori dan teknologi baru, dan industri dapat mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke dalam produk dan layanan yang nyata. Dengan kerjasama yang erat, pengembangan artificial intelligence di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Regulasi dan etika. Penerapan artificial intelligence juga harus diiringi dengan regulasi yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan data dan memastikan privasi pengguna. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi namun tetap melindungi hak-hak individu. Etika dalam artificial intelligence juga menjadi isu penting, sehingga perlu ada pedoman yang jelas tentang bagaimana AI harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat melihat teknologi ini diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari personalisasi konten di media sosial hingga asisten virtual yang lebih canggih di rumah dan tempat kerja. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan kolaborasi multisektor, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemimpin dalam adopsi dan pengembangan teknologi AI di kawasan Asia Tenggara. Antisipasi terhadap GPT-5. Sebagai penerus dari JIPITI 4, JIPITI 5 diharapkan membawa peningkatan signifikan dalam kemampuan pemrosesan bahasa alami. Beberapa aspek yang diantisipasi termasuk pemahaman konteks yang lebih baik. GPT-5 mungkin akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks yang lebih kompleks dan memberikan respons yang lebih akurat. Peningkatan efisiensi. Model baru ini diharapkan lebih efisien dalam hal penggunaan energi dan sumber daya komputasi. Integrasi multimodality. GPT-5 mungkin akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis data termasuk teks, gambar dan suara untuk memberikan respons yang lebih kaya dan informatif. Etika dan keamanan. Peningkatan dalam hal keamanan dan etika, dengan mekanisme yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab.